Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus
yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, Kaulah kemuliaan Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus melalui banyak sengsara. Tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan juga penentuan-penentuan bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa berpuasa, mereka menyerahkan para penentuan itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan berbagai wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota mereka, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat Tuhan, mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Segala bangsa bertepuk tanganlah, bertekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan waktu tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang dari tahta. Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkawinan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Muliakanlah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang putra manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan dalam Dia. Jika Allah dimuliakan dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat saja ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Salam. Kita berkumpul bersama kembali untuk merayakan Ekaristi dalam minggu Paskah yang kelima. Tidak terasa perayaan Paskah begitu cepat setelah kita merayakan pesta kenaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita berkumpul semua pada siang hari ini. Kita merenungkan satu tema pada bagian terakhir saja dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah Pak Effendi murid-muridku, dengan yaitu jika kamu saling mengasihi. Orang akan tahu kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Pernyataan Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, Mari dulu. kalau kita tidak saling mengasihi, sebaliknya seperti itu. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka kita adalah murid-murid yang luar biasa. Bapak yang terkasih, pernyataan sabda Tuhan yang terkasih ini akan menjadi refleksi kita bersama-sama di Paskah yang kelima. Tahun ini menjadi tahun yang sangat istimewa dan tahun jubileum, tahun penuh sukacita, tahun penuh rahmat. Kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk merenungkan akan berkat dan rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Seiring dengan perayaan tahun jubileum ini ada beberapa peristiwa penting untuk mengawali kita semua yang sangat istimewa bagi kita, Bapak Suci. Pada akhir bulan Desember 2024 membuka pintu gerbang suci Gereja Satu Petrus. Bapak Suci telah membuka pintu gerbang itu dengan maksud dengan sangat istimewa, bukan hanya karena 25 tahun sekali baru dibuka, tapi karena perayaan-perayaan istimewa yang khusus. Dan setelah istimewa tahun ini kita merayakan tahun 2025 tahun penebusan. Bapak yang terkasih, setelah kita melihat perayaan Paskah yang begitu megah dan agung dan kita rayakan bersama-sama, lilin Paskah masih menyala. Setelah Bapak Suci Fransiskus memberkati kita dengan berkat pada perayaan pesta Paskah, sehari sesudahnya Bapak Fransiskus meninggalkan kita semua. Seakan dunia tercengang karena di lapangan Satu Petrus yang menghadap kita tersebut, beliau keluar dalam podium yang sangat meriah dan memberkati kita dengan perkataan selamat pesta Paskah. Walaupun hanya dengan ucapan yang tak panjang, tapi dengan sapaan yang begitu menyentuh bagi kita semua, kita menatap dan mendengarkan dan menerima berkat yang luar biasa. Bapak Suci meninggalkan podium dan itulah perjumpaan yang terakhir, diiringi dengan dia mengelilingi lapangan Satu Petrus, berjumpa dengan umat yang dicintai dan dikasihinya, seakan memberikan salam perpisahan setelah masa jabatan tunggalnya. Kita semua seakan kehilangan, menghantar Bapak Suci menghantar kita semua dengan tujuan
Dan begitu indahnya setelah masa berkabung 9 hari, seluruh para kardinal seluruh dunia berkumpul dan mengadakan khotbah yang sangat penting untuk memilih Bapak Suci yang terbaru. Maka terpilihlah Bapak Paus Kardinal Robert Francis Prevost dari Ordo Santo Agustinian untuk pertama kali, dan sungguh luar biasa dengan memilih nama Leo ke-13 yang tentunya mempunyai nilai arti yang sangat dalam. Roh Kudus akan tidak mau meninggalkan kita semua, tidak mau bersudah lama sampai kepergian Bapak Suci Fransiskus. Gereja kita langsung mendapatkan Bapak Suci yang baru dengan pemilihan khotbah yang tidak harus berlangsung lama, hanya berlangsung 2 hari. Santero kota Roma dan seluruh dunia terpusat memperhatikan apa yang terjadi di pusat iman gereja Katolik sedunia, dan selalu menanti melihat kepulan asap yang keluar dari cerobong yang sangat dinantikan oleh seluruh kamerawan dengan seluruh dunia dengan digital menatap dan melihat apa yang terjadi. Dan itulah menjadi gemuruh pada malam hari, di mana seluruh umat kota Roma berkumpul melihat ketika asap keluar membumbung ke langit asap putih, dan mereka berlari menuju ke lapangan Santo Petrus untuk melihat apa yang terjadi dan menanti dengan berusaha sama dengan penuh perhatian dengan melepaskan air mata. Ternyata kita telah memiliki Bapak Suci yang baru. Tentu dengan memilih nama Leo ke-13, Leo ke-14, sangat beliau akan melanjutkan semangat pendahulunya Paus Leo ke-13 yang selalu menekankan aspek perdamaian, keadilan. Sambil tentu meninggalkan semangat, tidak meninggalkan semangat yang ditinggalkan oleh Fransiskus sebagai pendahulunya. Di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, tantangan dan perselisihan, pertengkaran dan peperangan, Paus Leo ke-14 ingin menyampaikan kabar sukacita yang paling penting untuk kita semua. Kita diutus untuk membawa damai di tengah persaingan global yang luar biasa. Kita ingat akan identitas kita sebagai orang Kristiani, yaitu apa? Membawa damai dan sukacita. Amin. Amin. Saya membaca karena saya mencatat hubungan itu semua supaya tidak terlewatkan. Sekarang saya mau intermezzo sebelum ada doa lama. Jauh. Karena semua itu akan mendengar berita. Mendengar berita itu sangat penting. Dan kami juga melihat. Tapi yang terkasih, selingan. Supaya kita melihat identitas kita sebagai orang Kristiani yang sejati, yang percaya pada Tuhan. Itu yang sangat penting bagi kita semua. Kita punya identitas, dan identitas itu nampak dalam diri Bapak Suci kita yang akan mengantar kita secara istimewa. Itu yang paling penting bagi kita semua. Orang akan melihat kita sebagai orang Katolik karena membawa Bapak Suci yang luar biasa. Amin. Amin. Tidak ada satu pemahaman yang menjadi sampai ratusan ribu dunia, hanya Bapak Suci Fransiskus di dalam kesederhanaannya yang disebut Perdana Menteri, yang disebut Raja, yang disebut Presiden, bahkan mantan-mantan semua datang menghadiri pemakaman Bapak Suci Fransiskus. Mantan Bapak. Kenapa ya? Saya mantan. Boleh tidak mantan? Sedikit menyapa. Yang terkasih, begitu indahnya pemilihan untuk memberikan. Kadang saya bertanya, identitas kita sebagai orang Katolik apa? Itu paling penting. Dalam pribadi Bapak Suci, itulah identitas. Dan ketika sedikit selentingan dan sedikit Memang juga orang tentu kemudian kita sudah dengar mampu juga ada. tapi kalau dulu baiklah saya mendengarkan menceritakan kembali sebelumnya dari khotbah Bapak Suci Bapak Ignatius Tuhan di Kardinal Indonesia satu-satunya yang hadir di khotbah tersebut bercerita kepada kita semua apa yang terjadi, yaitu apa ketika beliau masuk khotbah pintu ditutup dan dikunci dan mereka mengadakan pemilihan. Tidak seperti pemilihan biasa-biasa, ini pemilihan yang luar biasa, di mana tidak ada satu orang pun yang masuk ke ruang khotbah yang sudah tahu siapa yang akan jadi. Tidak ada calon-calon, semua yang masuk adalah calon. Tidak ada yang dipilih, semuanya pemilih dan dipilih. Mereka masuk dalam ruangan dan kebetulan saya sudah beberapa kali melewati kapel Sistine tersebut.
dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu apa? Dari kisah penciptaan Adam dan Hawa sampai penebusan. Jadi kalau kita memasuki kabel tersebut, siap-siap saja kepala kita bengkok. Kenapa bengkok? Karena kita akan memandang dari lurus-lurus begini, tapi begitu. Setelah perjalanan, habis itu lurus begini. Ya, karena saya sudah masuk beberapa kali, jadi saya ceritain begitu terus. Dan di dalam ruangan tersebut, hening, semua orang masuk hanya dengar. Mungkin ketika orang tidak mampu lagi mengucapkan kegangguannya, hanya bunyi begini. Kok tidak ada surat? Seperti banyak cicak di dalam. Oke, disitulah mereka mengadakan pemilihan. Dan apa yang terjadi? 133 kardinal masuk ke dalam ruangan tersebut, sesudah itu pintu dikunci. Dan mereka hanya 2 kali pemilihan. Sehari 2 kali pemilihan. Sehari 2 kali pemilihan. Sehari dikasih 2 kertas putih. Pemilihan pertama. Bapak kardinal ini kedua tidak apa-apa. Tidak ada bisa yang akan hadir. Jadi saya bisa percaya. Mereka duduk semuanya dan mereka mulai mengadakan pemilihan. Dan catat satu-satu. Hari pertama tentunya saya juga tidak tahu dan para kardinal juga tidak akan ceritain sampai mana. Jadi kalau kamu cerita ada film konflik, ya di bioskop sana itu omong kosong semuanya. Mereka saja tidak cerita bagaimana itu sutradara bisa tahu apa yang terjadi. Itu omong kosong semua. Omong kosongnya apa? Nanti kamu akan tahu. Yaitu apa? Mereka masuk hanya cerita prosesnya. Dapat 2 kertas. Mereka pilih nama. Siapa yang mereka pilih setelah berdoa? Lalu dihitung hari pertama korban keluar kasar kita pada pemilihan pertama. Berarti belum terpilih. Lanjut dengan hari itu sendiri. Kertas yang kedua pilih. 1 hari keluar masih kasar kita. Hari yang kedua dibagi juga 2 kertas. Dan pemilihan yang pertama di hari yang kedua sebenarnya sudah terpilih. Jadi tidak panjang pemilihannya. Di hari yang kedua pemilihan yang pertama sudah terpilih. Tetapi kenapa nanti malam baru terpilih? Ceritanya begini. Mungkin ada satu kardinal yang dia mengisi sekaligus 2. Dia malas maka dia catat 2 isi sekaligus. Maka terpilih 134. Pemilihan pertama di hari kedua 134. Mereka tertawa semuanya. Kenapa 134? Ternyata ada satu Paus yang mungkin sudah lalu. Bukan satu kardinal kedua. Jadi isi aja biar cepat selesai. Dan karena diisi cepat selesai maka batal. Maka keluar asal yang kedua, ketiga kita pada asal yang keempat. Karena apa? Karena mereka hanya punya 2 kertas. Maka harus tunggu ada kertas satu lagi dari luar untuk memenuhi nggak tahu. Tapi kardinal itu siapa pasti akan tahu. Tapi mereka tertawa tidak tahu. Nah kalau ada yang bocor, maka ada yang berrahasia. Mati lagi. Maka tidak tahu. Maka pada pemilihan yang keempat di hari yang kedua pada malam hari di Indonesia, saya waktu itu ada di sana dan keluar asap putih. Semua berlarian berdoa. Mereka dulu berharap akan terpilih Sri Paus. Tetapi di hari yang kedua begitu cepat hadir Paus. Dan apa yang terjadi? Kami juga pun semuanya bingung. Menanti siapa? Tidak ada satu pun yang tahu. Dan tidak ada satu pun yang tahu. Para kardinal hanya ada senyum-senyum. Nanti disebut namanya baru kita bingung. Kenapa dia ya? Kan yang diandalkan kardinal Sala dari Afrika, kardinal Anton Tagle dari Filipina, kemudian Parolin dari sekretaris yang memenuhi jabatan-jabatan penting di Roma. Beberapa masuk yang dari yang pertama 6 orang. Kok nggak ada yang masuk ya? Kenapa yang kedua orang itu ya? Semua pada bingung kenapa yang namanya Robert Francis Prevos. Ketika juga disebut namanya sudah disebut saya juga bingung. Yang mana ya? Baru dia keluar baru saya lihat. Oh iya ya. Dan dalam
Setelah disandingkan ternyata mau berbalik kiri. Dan cara kemiripan itu membuat kita harus berpikir, kenapa ya? Pantas dia melanjutkan semangat. Lalu apa yang terjadi dengan Leo ke-13 yang hidup pada abad akhir kemarin dan memasuki abad ini, hidup pada tahun 1800-an, 1880 sampai pada awal 1900-an, baru dia meninggal. Lupa berapa tahun masa kepausannya. Tetapi dia mengeluarkan ensiklik yang sangat luar biasa. Yang namanya ensiklik Rerum Novarum. Dunia yang baru, pembaharuan yang baru. Agar menciptakan dunia yang baru, maka perlu diperjuangkan keadilan, perlu diperjuangkan perdamaian, perlu diperjuangkan yaitu apa? Hidup yang adil dan bermartabat. Dan dengan benar dia memilih dan melanjutkan dengan nama minggu ini, sementara ini sore nanti akan dibuat misa pertama Bapak Suci di lapangan Santo Petrus hari ini. Tapi yang jelas, itulah sesuatu yang sangat indah. Lalu sekarang siapa yang tahu pemilihannya? Para jurnalis media elektoral yang luar biasa di seluruh dunia tidak mampu mengatakan siapa. Mereka mengatakan si ini, malah si itu yang jadi. Lihatlah gereja Katolik memang hebat dalam hal kerahasiaannya. Bahkan para kader pun tidak tahu. Jadi kalau orang lain sudah tahu, tapi dia pilih. Itu luar biasa. Mereka pun terkabul-kabul dengan dia yang terpilih. Karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus memimpin gereja kita. Amin. Amin. Jadi begitu rahasianya, begitu luar biasa. Kami pun merasa terkabul-kabul dengan dia. Dan kita bersyukur Bapak Suci yang sekarang memiliki nama Leo ke-14 ini sudah 2 kali datang ke Indonesia, tetapi saya bukan kemudian. Sudah 2 kali datang ke Indonesia. Jadi dia sudah tahu sekali tentang Indonesia. Dia pergi ke Papua lagi ke sana. Ya, dia pergi ke Papua sana. Sudah 2 kali. Jadi kalau tanya Bapak Suci sudah datang ke Indonesia, ayo orang Indonesia. Saya sudah ada bersama-sama dengan kamu di sana. Sungguh luar biasa. Benar, kemajuan di berbagai bidang saat ini luar biasa dari bidang teknologi. Akhirnya, setelah terpilih seminggu kemudian 4-5 hari saya masuk ke Basilika Santo Petrus setelah melewati pintu gerbang minggu kemarin, bukan minggu kemudian, beberapa hari yang lalu. Dan saya masuk dan saya pikir begini, saya mau lihat dulu makam dari Bapak Suci Leo ke-13. Sudah berapa kali saya masuk pemakaman Bapak Suci di lantai bawah dari Basilika Santo Petrus, tapi rupanya arahnya dibuat lain sekali. Supaya kalau kamu pergi ke sana, saya kasih ajar ya, supaya kamu tahu. Di bawah altar yang dibuat oleh Bernini yang terkenal tentang keyakinan, di sini altarnya, di bawahnya itu adalah makam dari Santo Petrus. Kurang lebih 10 meter di bawah situ makam Santo Petrus. Ya, anggap saja ini Basilika Santo Petrus ya. Di sini makamnya Santo Petrus. Bagaimana di lantai bawah ini itulah makam-makam dari Sri Paus, makam dari Sri Paus. Di bawah ini. Bagaimana cara masuknya? Di situ ada tiang utama satu, ada beberapa pilar tiang utama satu, tiang utama 2 dan pilar-pilar yang lain. Biasanya kalau masuk ke kuburan tersebut lewat pintu di bawah tiang kedua ini. Dari sini turun ke bawah, masuk ke bawah. Turun ke bawah, langsung sampai ke makam Santo Petrus. Dan di bawah panjang sekali begini dua makam-makam dan Sri Paus. Ada berapa jilid? Di tengah-tengah sini ada altar. Altar ini ketika Bapak Suci terpilih, maka dia harus mempersembahkan misa di depan altar
Pieta. Yesus diturunkan dan dibawa ke Maria. Setelah Pieta, itulah makam dari Yohanes Paulus II sekarang. Yohanes Paulus II diangkat dari bawah dan diangkat ke situ dan terus ke sana. Nanti kamu akan lihat kalau pokoknya begitu saya sudah ceritain. Ya. Sekarang Fransiskus yang baru meninggal tidak mau dimakamkan di sini. Tidak mau dimakamkan di sini. Dia tidak mau dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Dia mau dimakamkan di mana? Kira-kira seperti di Cecilia. Dia mau dimakamkan di Cecilia sana. Karena itulah ada 4 basilika yang paling besar di Roma, namanya basilika pertama. Yang pertama adalah Basilika Lateran sebagai uskup Roma. Sesudah itu sebagai pemimpin seluruh dunia, Bapak Suci bertanda di gereja Santo Petrus. Dan yang ketiga yaitu apa? Basilika di luar tembok. Basilika di luar tembok namanya Basilika Santo Paulus. Basilika Santo Paulus. Basilika yang besar. Di dalam basilika tersebut ketika masuk dari pintu gerbangnya, dan disitulah ada sekitar 263 uskup Sri Paulus. Fotonya gede-gede sampai kepala bengkok ya. Sampai ujung sana disebut itulah gambar terakhir Fransiskus uskup ke-200 Sri Paulus yang ke-263. Berarti sekarang Sri Paulus akan muncul di situ yang namanya Leo 14. Pokoknya itulah 264 kalau tidak salah seperti itu. Banyak terkasih. Begitu sedikit cerita tentang kenapa disebut basilika di luar tembok. Karena dulu kota Roma, 3 basilika itu ada dalam tembok. 3 basilika itu ada dalam tembok, sedangkan 3 Santo Paulus ada di luar tembok. Kenapa dimakamkan Basilika Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore? Karena Bapak Suci di situ ada ikon. Masuk gereja Basilika Santa Maria Maggiore seperti ini. Bapak Suci biasanya suka datang ke satu tempat. Cekol, di situ adalah Madonna, Bunda Maria. Di situ dia selalu berdoa. Dan di sini itulah dia dimakamkan. Tidak jauh dari sini. Di Bogor satu tempat dan di situ dimakamkan. Sekarang ribuan juta orang berkunjung ke tempat itu. Itu sedikit supaya umat itu dapat mengetahui cerita dari saya mengenai kenapa Bapak Suci Fransiskus dimakamkan di situ. Karena dia punya keinginan mau dimakamkan di situ. Hei, tidak semua Sri Paulus dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Tidak semua. Tidak semua Paulus dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Tidak semua. Ada juga yang dimakamkan di basilika-basilika yang lain. Ada juga yang dimakamkan di basilika-basilika yang lain. Seperti Bapak Suci Fransiskus punya keinginan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, maka dulu ada Bapak Suci juga yang minta dimakamkan di basilika yang lain. Maka kalau pergi ke Roma, ada juga menentukan Bapak Suci dari kategorikan beberapa. Saya sudah tidak ingat karena ada 260 Bapak Suci yang dimakamkan di Santo Petrus hanya mungkin sekitar 30-40 Sri Paulus atau berapa. Sebab ada banyak ruangan-ruangan yang tidak bisa dibuka, hanya itu yang dibuka. Ya, seperti itu. Sedikit informasi. Itu informasi bukan terlalu. Lanjut. Ini harus diterangkan dengan keterangan kepada umat supaya kamu dapat teman-teman tahu cerita. Terus, Bapak yang terkasih, dengan kemajuan berbagai bidang luar biasa tersedia di bidang teknologi, berlomba-lomba negara yang punya teknologi yang luar biasa mengubah hidup dewasa ini dengan tawaran-tawaran yang luar biasa, perubahan-perubahan dan pergeseran nilai-nilai kehidupan terasa. Maka dalam segi kemanusiaan, dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, kehidupan bersama, maka kesejahteraan sangat luar biasa harus ditonjolkan. Semangat sosial dalam kehidupan gereja, perdamaian dan keadilan harus ditegakkan. Nah, karena itu beliau ke-14 mengambil
Dan bagi kita yang percaya, saya tidak akan menambah. Di sini sudah catat hal yang bagus. Bagi kita yang percaya akan Tuhan, maka ada 6 poin yang mau dikatakan. Yaitu apa? Percaya akan kasih Allah dan pengampunan Allah. Yang kedua, meneladani diri Yesus Kristus yang penuh perdamaian. Ketiga, menjalankan kehidupan Allah. Keempat, menerima Roh Kudus. Kelima, komitmen hidup yang baru. Percaya kepada Yesus juga mengajak seorang meninggalkan cara hidup yang lama yang berdosa, memulai hidup yang baru yang dengan Allah, dan hidup dalam kedamaian dan pengharapan. Itulah yang menjadi tujuan kita. Amin. Amin. Mantap, luar biasa. Cukup, sudah basah tahu. Jangan mau menyapa ME dulu. Tadi mereka sudah setuju. Terima kasih untuk ME. Saya selalu bersyukur kepada ME, Men's Encounter, entah di mana di sini, dimanapun saya pernah bekerja dengannya. Karena kalau keluarga bahagia, kalau keluarga damai, kalau keluarga penuh sukacita, saya sebagai pastor tidak usah pusing. Tapi kalau keluarga berantakan, pastor cepat mati. Kenapa cepat mati? Karena urus keluarga-keluarga. Pastor, saya mau cerai. Kamu bisa bayangkan saya setiap hari dengan telepon dan proposal begitu. Saya punya tugas nomor 1 bukan untuk menceraikan. Pulang. Saya tidak mau urus. Sampai hari ini kalau ada orang yang cerai sama saya bilang apa? Saya punya tugas nomor 1 bukan untuk menceraikan. Berjuang saja bagaimana cara mengatasinya. Walaupun memang kadang juga tidak gampang, tidak susah. Harus bertanya. Boleh keras dalam prinsip, tapi harus lembut dalam hati. Biar marah, tapi harus punya hati. Mau gimana lagi terus? Ya, harus lurus juga dong. Seperti itu. Indonesia jangan melontar. Sebab ini keluarga-keluarga yang dekat dengan saya harus ada telepon saya apa lagi. Jadi kalau tidak ada telepon saya bahagia. Ya, apalagi mulai chat-chat masalah keluarga. Pusing saya. Masalah keluarga itulah masalah gereja. Jadi kalau keluarga damai, keluarga bahagia, gereja kita tentramkan. Maka tolonglah spiritualitas Men's Encounter, ya, hidup rukun dan damai. Tolong kamu bagikan. Bagi keluarga-keluarga yang